Saudara-saudara yang terkasih, ada suatu kata yaitu yang saya sebut motivasi. Kita tahu apa itu motivasi. Motivasi biasanya mendasari suatu sikap atau suatu perbuatan seseorang. Maka di dalam ilmu hukum biasanya motivasi perbuatan atau kejahatan yang dilakukan itu mendasari hukuman yang diberikan kepada terdakwa atau tertuduh. Berbagai macam motivasi yang dilakukan oleh manusia. Kita pun juga dalam suatu perbuatan, tindakan, atau sikap kadang-kadang sadar atau tidak sadar sebenarnya kita mempunyai motivasi tertentu. Dalam hal ini salah satunya adalah salah satu contoh, saya pernah diajak makan di traktir. Kok tiba-tiba orang ini traktir saya? Maka saya dalam hati bertanya, ada apa? Kok tidak pernah ada rencana apapun, kemudian ngajak makan atau traktir saya makan. Kemudian makannya juga asal-asalan. Pokoknya makan sama-sama. Lalu apa yang terjadi pada waktu makan itu adalah mau mengungkapkan sesuatu yang mungkin mau cerita, mau mengungkapkan isi hati dan seterusnya. Oke, saya akhirnya menyerah, saya harus menjadi pendengar yang baik. Masih banyak lagi hal-hal yang seperti itu yang boleh kita pahami, kita mengerti. Demikian pula dilakukan apa yang diungkapkan dalam dua bacaan hari ini. Di mana dalam bacaan pertama surat kepada umat di Filipi, Paulus surat pertama di Filipi yang tadi kita dengarkan itu adalah surat yang awal-awal pembukaan dari surat Paulus kepada umat di Filipi. Paulus mendukung dan mempersatukan umat Filipi dan mengingatkan mereka agar mereka tetap setia di dalam panggilannya sebagai orang Kristiani. Karena hanya dengan demikian mereka boleh memuliakan Allah dan segala perbuatan mereka, sikap mereka, pewartaan mereka didasarkan hanya semata-mata karena panggilan Allah dalam diri mereka. Sehingga motivasi untuk melakukan segala sesuatu, hendaklah Paulus mengingatkan, hendaklah semuanya itu dilakukan hanya demi cinta kasih kepada Allah. Sementara dalam bacaan Injil, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Apakah Yesus datang dengan kemauan dirinya? Dalam konteks ini sepertinya tidak. Dia datang apalagi salah seorang pemimpin orang Farisi. Tidak mudah untuk datang kepada salah seorang pemimpin orang Farisi. Tetapi Yesus datang, kemungkinan besar adalah bahwa dia diundang untuk makan. Karena pada waktu dia mau makan, muncullah seorang yang sakit busung air. Rupanya ini direkayasa sedemikian rupa sehingga kelihatan motivasi orang Farisi ini.
Yesus tidak terjebak dengan motivasi orang Farisi yang rupanya yang muncul adalah bahwa mau mencobai mencelakai orang. Maka jawaban Yesus cukup sederhana. Pada hari Sabat, apakah boleh menyembuhkan orang atau berbuat sesuatu yang lain? Dan hal ini kelihatan sekali. Apa yang dipertanyakan oleh Yesus awalnya adalah Yesus mau dijebak, tetapi rupanya orang Farisi sendirilah yang terjebak dengan pertanyaan Yesus ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita hal-hal seperti itu selalu muncul. Namun dengan didasari pada dua bacaan ini kita diajak selalu bijaksana yang didasari pada kepentingan Allah dan kepentingan sesama, terlebih yang didasari pada cinta. Maka segala aturan yang akan menjebak seseorang, mencelakakan seseorang, pasti akan gagal kalau kita tetap berpegang pada iman kita pada Allah, bahwa dasarnya adalah perbuatan kita, sikap kita, yaitu cinta kasih. Semoga kita mampu menjalankannya.